Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya Yumrite sebagai observer dan rekan kami Salma sebagai coach, dan rekan kami. Masuki Bedu sebagai coaching. Pada kesempatan ini, kami akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Salma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini, Bu Salma? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, nah bagaimana ini kesiapannya hari ini? Apa siap untuk melakukan coaching? Ya, insya Allah. Oke, baik. Mohon izin bertanya-tanya sebentar ya, Bu Salma. Iya, silahkan Bu. Oke, baik, Bu Salma. Bisa tidak Bu Salma menyebutkan kompetensi inti daripada coaching? Kompetensi inti dari coaching yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan sesuatu, Iya, iya. kemudian yang ketiga memberikan percayaan. Begitu ya. Oke, baik, Bu Salma. Nah, selanjutnya pertanyaan saya yang kedua nih, Bu Salma. Bisa mungkin Ibu Salma menyebutkan indikator atau alur percakapan yang coaching mau dilakukan hari ini? Saya akan menggunakan alur percakapan kita. Yang pertama yaitu adalah ada tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian yang ketiga ada rencana aksi dan yang keempat ada Oke, begitu ya, Bu Salma. Nah, selanjutnya nih, kira-kira kompetensi coaching yang mana ini yang Ibu Salma mau kembangkan? saya ingin mengembangkan agar coaching ini bisa keluar informasi, kemudian potensi dari institusi. Potensinya ya, oke, luar biasa. Nah, kalau begitu saya kira cukup tanya-tanya saya, Bu Salma. Iya. Mungkin bisa dipanggil coachingnya? Silakan ke sini Bu Masuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan duduk Bu. Ya, terima kasih Bu. mohon izin mengobservasi ya, Bu. Iya Bu. Apa kabarnya Bu Masuki? Alhamdulillah baik Bu sama. Akhir-akhir ini saya lihat ini Ibu sepertinya saya lihat ada beban pemikiran. Oh iya, betul sekali nih Bu. Saya mungkin sedikit gelisah ya. Kenapa? Karena saya sepertinya terbebani. Karena saya sebagai guru merasa bahwa pembelajaran saya ini mungkin tidak bagus atau tidak efektif ya. Ya. Nah, kira-kira apa tujuan pembicaraan kita hari ini? Tujuan pembicaraan kita hari ini karena saya berharap dengan percakapan kita nanti ini saya mendapatkan solusi ya terkait model pembelajaran yang lebih efektif. Nah, katanya ada yang ingin Ibu ceritakan. Ini Bu, kebetulan saya kan guru olahraga. Ya. Biasa selama ini kalau saya mengajar ya siswa begitu saya masuk di kelas siswa langsung terlihat Bu di lapangan ya. Nah sementara saya ini tidak bisa seperti itu. Saya harus memberikan dulu apa tujuan pembelajarannya apa, kemudian apa indikatornya ya seperti itu. Nah mungkin kemungkinan ini siswa ini karena ini yang saya ajar ini adalah kelas 10 jadi belum memahami betul bagaimana model pembelajaran. Mungkin terbawa dari SMP. Mungkin di SMP itu begitu masuk penjas langsung di lapangan. Nah sementara saya di sini saya berharap saya tidak ke lapangan dulu, tapi saya mencoba memberikan beberapa materi di dalam kelas. Inilah yang membuat saya gelisah. Kenapa saya gelisah? Karena siswa ya, kalau saya memberi itu tidak ada respon sama sekali. Bahkan dia merasa bahwa ibu ini tidak senang kalau kita di lapangan. Nah, inilah yang membuat saya risau, sehingga saya mau berharap nantinya
pembelajaran saya lebih efektif. Nah, kira-kira menurut Ibu pembelajaran itu yang seperti apa ya, Bu? Ya saya kalau menurut saya ya pembelajaran efektif itu yang pembelajaran yang berpihak kepada siswa seperti itu, yang menyenangkan. Ya. Kalau kira-kira menurut Ibu apa kategori kebutuhan belajar? Kalau menurut saya kebutuhan belajar siswa itu yang pertama itu harus ada kesiapan belajar siswa dulu ya. Kemudian yang kedua minat belajar siswa ya, minat belajar siswa. Kemudian profil siswa. Profil siswa ini ada pada lingkungan belajar siswa. Ya. Nah, kalau dihubungkan dengan apa yang bisa dikatakan tadi tentang minat murid, tentang minat murid itu seperti apa, kesiapan belajar itu seperti apa, dan profil belajar itu yang benar ya. Begini Bu, saya itu berharap menurut pengetahuan saya ya, kesiapan belajar siswa itu saya berharap bahwa siswa begitu masuk di dalam pelajaran, siswa itu sudah siap di dalamnya, sudah mau kesiapan dalam sebelum proses belajar itu sudah ada kesiapannya untuk mau menerima materi pelajaran, dia mau merespon materi pelajaran, dia mau antusias dalam menerima pelajaran. Itu menurut saya, pengetahuan saya. Kemudian untuk minat, kalau minat itu kan kita bisa melihat raut wajah siswa. Apakah raut wajahnya siswa perasaannya senang, antusias atau bagaimana? Nah di sini kan juga minat kita bisa lihat apakah minatnya secara individual ataukah minatnya secara situasional. Gitu. Nah kemudian untuk lingkungan saya berharap bahwa lingkungan di sekolah misalnya situasi belajar di sekolah, kemudian materi-materi yang saya berikan itu nanti akan ada perubahannya. Konsep materi akan ada perubahan seperti itu. Nah, dari apa yang dijelaskan tadi ini, pada bagian mana kira-kira yang mau dikembangkan? Yang saya mau kembangkan di sini, ya ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya yang saya mau kembangkan. Nah, bagaimana cara itu mengembangkannya? Terkait itu tadi, yang pertama yang harus saya kembangkan dulu kualitas diri saya dulu. Ya, karena kalau bukan kita dulu yang mau merubah diri kita dulu, tidak mungkin kita mau ada perubahan perkembangannya ya. Nah, jadi kualitas diri saya dulu. Bagaimana saya merancang suatu materi di dalam RPP, ya, kemudian memberikan metode pembelajaran yang efektif, yang bisa diterima oleh siswa, dan itu. Jadi bagaimana penerapan saya dalam memberikan materi yang lebih efektif, itu sehingga kesiapan belajar siswa itu ketika diberikan suatu pertanyaan, siswa merespon pertanyaan saya, siswa cepat mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan saya. Itu terkait dengan kesiapan belajar. Kemudian yang kedua, ya seperti yang kita ketahui sendiri bahwa minat siswa itu kan berbeda-beda. Pada intinya lah ya, siswa itu merasa bahwa mereka senang menerima apa yang dia dapatkan. Intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan lingkungan belajar. Lingkungan belajarnya kita ini berharap yang nantinya akan ada perubahan. Perubahannya itu apa? Mulai dari perubahan kognitif, perubahan psikomotorik, dan perubahan afektif. Dan ketiga-tiga ini yang harus kita perlu kembangkan. Bukan hanya dari segi keterampilan, tetapi ketiga-tiganya yang harus dikembangkan. Nah, sementara di sini saya agak sedikit kewalahan karena mereka menganggap bahwa keterampilan olahraga itu hanya keterampilan. Padahal yang kita ketahui itu 3 indikator yang harus kita pahami. Pengetahuan, keterampilan, dengan afektifnya atau sikapnya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, terakhir ini gaya belajar siswa ya. Kita tahu bagaimana gaya belajar siswa. Ada yang gaya belajarnya secara visual, konten, ataukah secara auditorium. Saya kira seperti itu Bu Salma. Nah, apa yang Ibu Suci pahami dari apa yang Ibu bicarakan tadi? Ya terkait itu tadi, bagaimana saya bisa nanti menerapkan pola pembelajaran saya itu dengan mencoba mengubah konsep saya, dengan mencari memperbaiki diri saya dengan membuat suatu rencana atau KRPP yang lebih kompeten, sehingga saya bisa menerapkan model pembelajaran yang lebih efektif. Nah,
dari apa yang ibu pahami yang akan ibu lakukan ke depannya itu apa? Ya, saya akan menerapkan atau mempraktekkan apa yang saya dapatkan nanti setelah pembicaraan kita ini. Nah, apa yang ibu dapatkan dari percakapan ini? Yang saya dapatkan ini ternyata ide saya sudah mulai ada sedikit terbuka ya. Dengan percakapan ini saya timbul ide-ide saya bahwa oh ternyata pembelajaran saya nantinya saya akan melakukan seperti ini. Oh model pembelajaran saya indikatornya seperti ini. Jadi itu hasil dari apa yang saya dapatkan sekarang ini. Nah, kapan kira-kira rencana pelaksanaan? Nah, insya Allah secepatnya Bu. Kalau begitu, terima kasih. Ya, sama-sama. Kesempatan waktu ke tempat kami. Ya, terima kasih banyak. Nah, semoga pembelajaran ibu bisa lebih efektif. Amin, amin. Insya Allah dan ya. Oke. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oke, Bu Salma, Masya Allah, luar biasa loh. Luar biasa sekali cara Bu Salma untuk melakukan coaching ini tadi. Iya, iya, iya. Nah, saya melihat memang ada kemitraan dalam pembicaraan tadi. Antara Bu Salma sama Ibu tadi sudah bermitra dalam melakukan praktek coachingnya. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya, iya. Nah, sekarang apakah menurut Ibu Salma praktek coaching yang Ibu Salma lakukan tadi apakah sudah sesuai dengan indikator alur tirta? Berdasarkan catatan saya yang sesuai dengan hasil pengamatan saya ini sudah sesuai dengan alur kita Bu. Terarah mulai dari mulai dari indikatornya, kemudian coach juga terarah memunculkan ide kreatifnya, kemudian langkah yang akan diterapkan itu sudah ada dan sudah akan dipraktekkan. Nah itu barangkali Begitu ya? iya. Oke, luar biasa ya Bu Salma. Nah, Iya. kalau begitu saya mohon izin ini menyampaikan apa yang saya sudah dapatkan dari hasil observasi saya. Sebentar. Oke, baik. Nah, tadi Ibu Salma sudah melakukan tahapan tirta ya. Iya. Mulai dari tahapan yang pertama, tujuan, identifikasi, kemudian aksinya, kemudian tanggung jawabnya. Oke. Kemudian yang kedua, Ibu juga sudah mengutarakan pertanyaan yang berbobot loh. Iya. Ya, sehingga coach tadi berhasil memunculkan potensi dirinya, sehingga penjelasannya sangat luar biasa. Sangat padat ya penjelasannya. Tadi sudah sudah menyampaikan secara terstruktur idenya. Iya, kemudian tadi Ibu Salma juga sudah menyampaikan menanyakan faktornya, kemudian menanyakan strateginya, strategi ke depan apa yang dia harus lakukan, komitmennya, menanyakan kapan dilaksanakan, kemudian menanyakan siapa yang diajak bekerja sama, sangat luar biasa ya. Dan kedepannya akan mau bagaimana, Ibu Salma sudah berhasil melakukan itu. Nah sekarang selanjutnya nih Bu Salma. Nah dari ketiga kompetensi coaching, kira-kira nih menurut Bu Salma yang mana yang Bu Salma ingin tingkatkan? Yang saya akan mau kembangkan itu adalah bagaimana saya mau bisa menggali potensi dengan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Gitu ya. Iya. Itu yang sangat utama ya, Bu ya. Supaya itu istilahnya pertanyaan berbeda itu yang dapat mengambil eksploratif lagi daripada situasi. Oh begitu ya, supaya lebih mendalam lagi ya Bu Salma ya. Oke, luar biasa. Kalau begitu Bu Salma, saya kira cukup perbincangan kita hari ini, observasi kami hari ini. Terima kasih Bu Salma atas waktunya, sudah mau berbincang-bincang dengan kami ya. Sampai ketemu lagi Bu Salma di lain waktu. Iya. Iya, oke, kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.